Niat yang pertama itu yang paling penting bagi kita nih yang sedang belajar, kita ngaji, niatnya yang bagus. Apa niat yang paling bagus? Kemarin udah dicatat. Pertama apa kemarin? Mengharap ridho Allah. Sini katakan ridho Allah Ta'ala, mengharap ridho Allah. Ya, itu satu, mengharap ridho Allah. Kemudian lanjutannya wa izalatil jahli, dan menghilangkan kebodohan. Jadi niat ngaji, niat belajar, nggak usah niat apa-apa, niat pengen ngilangin kebodohan. Kalau orang nggak ngaji, nggak belajar, nggak nuntut ilmu, dari mana bisa tahu? Selamanya kalau nggak ngaji, nggak belajar, selamanya bakal nggak tahu, berarti selamanya bodoh. Di mana orang bodoh, ibadahnya nggak terima. Nah, ngilangin kebodohan buat siapa? An nafsihi, dari dirinya. Wa ansa iril juhali, dan dari setiap orang yang bodoh. Tuh, jadi niatnya pertama ngilangin kebodohan yang ada di diri sendiri dan ngilangin kebodohan yang ada di orang lain yang belum tahu. Makanya niat belajar ketika kita sudah tahu, udah bisa, kasih tahu ke orang lain, kasih tahu ke saudara kita, kasih tahu ke kerabat kita, namanya diamalin. Ketika kita sudah tahu, maka manfaatnya ilmu yang udah kita tahu terus kita kasih tahu kepada yang belum tahu, kita semakin tahu, semakin benar, semakin bisa, semakin hafal. Kenapa? Kita amalin. Makanya ada guru ngaji, makanya ada ustadz, makanya ada pengajar. Tapi bukan berarti mesti jadi ustadz, bukan ibu. Bukan buat berarti mesti jadi ustazah. Gua mau udah tua, sekarang belajar tadi istinja, belajar tentang cebok, toharo, berarti besok gua jadi ustazah. Kagak. Udah tahu udah sendiri, ajarin ke bapaknya, ajarin ke suaminya dan sebagainya. Kalau yang belum tahu, begitu pun udah sama, cakep, dapat pahala mengamalkan ilmu. Kemudian wa ihya ad-din, yaitu menghidupkan agama, syiar. Menghidupkan agama wa ibqa'al islami, dan menetapkan agama Islam. Fa innal baqa'al islami bil ilmi, maka sesungguhnya tetapnya agama Islam itu adalah dengan ilmu. Tuh, jadi niat yang selanjutnya kemarin belum ditulis, niat untuk mensiarkan agama, niat untuk menghidupkan agama, dan yang terakhirnya niat untuk menegakkan agama. Agama Islam tidak bakal kokoh, tidak bakal kuat tanpa adanya orang yang berilmu, tanpa adanya orang yang belajar. Islam bisa menyebar luas karena ada yang dakwah, ada yang menyampaikan ilmu. Jadi dengan kita belajar secara tidak langsung, dengan kita ngaji secara tidak langsung, kita sudah menghidupkan agama. Kita sudah membuat agama Islam yang kita ini besar, agama Islam yang kita anut ini adalah kuat. Kuatnya agama Islam itu ada pada diri kita masing-masing. Ketika kita mau belajar, mau ibadah, mau melaksanakan perintah Allah, maka agama itu kuat. Makanya syiar, biar orang banyak yang ngikutin. Ada istilah, ayo share ilmu. Nah, itu bagian dari syiar tuh. Bagian daripada syiar, bagian juga daripada tadi niat belajar kuat diri sendiri dan orang lain. Kita sekarang belajar ngaji nih, tadi bab toharo tuh, kita share, kita udah tahu, kita udah bisa bikin status toharo dalam kurung bersuci, diantaranya ngilangin najis, diantaranya cebol, diantaranya wudhu, diantaranya mandi, diantaranya tayamum. Itulah materi ngaji hari Minggu pagi di Bang Jaja, Majlis Talim Nurul Huda. Jangan lupa ngopi plus 234. Share begitu. Kita kan tadi udah tahu, kita dengan nge-share, kita ngetik, kita makin hafal. Nah, kita pasang di status, ngelihat teman kita, oh ini, dia jadi tahu ada nilai pahala tuh. Oh iya ya, oh begitu bersuci, oh begitu namanya toharo, oh diantaranya itu. Tuh teman kita yang belum tahu jadi tahu. Itu pentingnya share, menge-share, disebarluaskan, namanya menghidupkan agama. Ketimbang teman kita ngelihat status pusing melulu, ya, asal nggak buka status story puyeng, lagi galau, mendingan enggak
kayak begitu, bikin orang ketawa, bikin orang terhibur, bikin orang nambah ilmu, kayak begitu yang bagusnya. Mudah-mudahan dengan kita belajar saat ini, niat kita diantaranya tadi mengharap ridho Allah, kemudian juga lagi tadi menghidupkan agama, ngilangin kebodohan yang ada di diri kita, keluarga kita dan orang lain. Amin ya robbal alamin.